Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, senang sekali pada hari ini kita semuanya dapat berjumpa dalam pembelajaran daring materi Bahasa Indonesia kelas 12. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Sekarang sudah kelas 12. Ya, terasa rasanya baru kemarin kalian daftar di Atabah ya, kemudian Matsaba, kemudian kelas 10, kelas 11 dan sekarang masuk ke kelas 12. Harapannya kalian semuanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, saya ulangi, menulis surat lamaran pekerjaan, bukan lamaran yang lain. Kalau lamaran yang lain saya juga mau canda. Ya, mengapa materi ini penting untuk kita pelajari? Ya, sebelumnya saya mau bertanya, apakah kalian semua punya cita-cita? Ya, tentunya pasti punya. Ketika kecil kalian ditanya apa cita-cita kalian, pasti ada yang menjawab sebagai dokter, sebagai pilot, sebagai polisi, pokoknya keren-keren gitu lah ya. Mungkin bisa jadi cita-cita kalian itu berubah sekarang. Ada yang ingin jadi guru, boleh. Ada yang ingin jadi bos sebuah perusahaan gitu. Ada yang ingin jadi YouTuber dan sebagainya, boleh gitu ya. Nah, tentunya materi yang kita pelajari kali ini yang menulis surat lamaran pekerjaan ada kaitannya dengan cita-cita atau pekerjaan yang ingin kalian lakukan kelak. Setiap orang kan butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, dalam mendapatkan pekerjaan gitu ya, ada kalanya kita harus menulis surat lamaran pekerjaan. Etikanya memang seperti itu, yang surat itu kita tujukan kepada suatu lembaga, instansi atau perusahaan dan lain sebagainya. Memang ya, kita itu harus memiliki pikiran yang positif, berafirmasi positif gitu kan ya. Misalnya, oh besok setelah kuliah saya ingin menjadi guru les di salah satu lembaga privat gitu, misalnya di Primagama atau Ganesha Operation. Ya, itu memang bagus sih, bagus, tapi alangkah lebih bagusnya kalau pikiran kita gitu ya, keinginan kita, wow, besok setelah lulus kuliah saya ingin memiliki sebuah lembaga privat. Nah, itu kan lebih keren kan ya. Jadi kita itu memiliki pikiran bagaimana menjadi bosnya gitu, bukan menjadi pelamarnya. Nah, apa kaitannya dengan materi yang kita pelajari, yakni surat lamaran pekerjaan? Ya, entah nanti kita mau melamar atau yang menerima lamaran pekerjaan, kita harus memiliki skill, pengetahuan tentang cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa harus ada surat lamaran pekerjaan gitu kan ya? Karena dengan adanya surat ini, pemilik lembaga bisa melihat secara singkat profil orang ya atau pelamar untuk bisa dipertimbangkan di tahap selanjutnya gitu. Jadi dalam melamar pekerjaan itu, yang pertama langkahnya itu biasanya ya, kita mengajukan surat lamaran pekerjaan. Kita taruh di kantornya gitu kan ya. Setelah itu akan diseleksi oleh pemilik lembaga atau pemilik perusahaan gitu kan ya. Setelah itu akan diadakan tes, interview dan sebagainya. Nah, di sini biasanya bisa dilihat apabila seseorang bisa menulis surat lamaran yang oke, bisa jadi orang tersebut memiliki kompetensi yang oke juga. Nah, karena itu pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan menarik. Ya, saya akan bertanya, apakah kalian pernah mendapatkan surat gitu? Jawabannya pasti pernah ya, entah itu surat dari sekolah, dari pondok, surat nikahan, hitanan, hajatan yang lain juga gitu kan ya. Dari beberapa surat itu, kalau kita lihat dari bentuknya pasti berbeda, dari bahasanya juga berbeda ya kan. Nah, jadi surat itu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi untuk pribadi lain dengan bahasa yang santai atau akrab dan tetap sopan. Jadi misalnya kalian mau nulis surat untuk sahabat yang lama tidak jumpa gitu kan ya, pasti bahasanya bisa menggunakan bahasa yang santai ya. Misalnya gini kan,
hai bro, hai geng gitu kan, hai guys gitu. Bagaimana kabarnya? Ya Allah, aku kangen banget nih sama kamu. Kamu gimana kabarnya? Gitu. Alhamdulillah aku di sini baik-baik saja loh. Ayo dong, besok kita meet up ya. Nah, dan seterusnya. Kan bahasanya seperti itu, bahasa santai. Makanya itu disebut dengan surat pribadi. Yang kedua, ada surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh pribadi atas nama lembaga atau instansi untuk keperluan dinas yang ditujukan kepada pribadi atau suatu lembaga lain dengan bahasa yang singkat, jelas, dan berpola tetap. Nah, misalnya ya, kalian mendapatkan surat dari sekolahan tentang rincian pembayaran semester. Nah, itu termasuk salah satu jenis surat dinas. Karena apa? Karena di situ terstruktur, ada polanya. Polanya misalnya apa? Di atas diawali dengan kop surat, gitu kan ya. Kemudian ada tanggalnya, ada perihal, ada lampiran dan sebagainya. Ada polanya. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa yang resmi. Kan berbeda dengan surat pribadi tadi yang bahasanya menggunakan bahasa santai. Yang ketiga adalah surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Yakni surat permohonan yang ditulis oleh seseorang pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja, dan bahasa yang digunakan haruslah bahasa formal dan resmi. Jadi di sini surat lamaran pekerjaan itu juga termasuk surat yang resmi. Karena apa? Karena di situ ada aturan-aturannya, gitu ya. Ada sistematikanya. Juga bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal. Nah, bagaimana sistematika dan bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan? Tetap ikuti video berikut. Baik. Surat lamaran pekerjaan yang baik dan menarik itu bagaimana? Yang pertama, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya formal, sesuai dengan PUEB. PUEB itu apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu kita mengenal dengan istilah EYD, ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang berubah menjadi PUEB. Ya, di dalam PUEB itu memuat apa? Ya, bagaimana cara penulisan huruf kapital, gitu. Bagaimana cara menggunakan bahasa yang efektif, kata yang baku, dan sebagainya. Yang kedua, harus menggunakan bahasa yang santun. Apa bedanya sopan dengan santun? Ya, kalau sopan itu berkaitan dengan perilaku. Kalau santun itu berkaitan dengan tutur kata atau bahasa. Nah, bahasa yang santun itu bagaimana? Di dalam surat bisa kita tulis dengan kata saya misalnya. Ya. Dengan ini saya, Aribatul Isna ini, tempat tanggal lahir Lamongan 1 Januari 2002 dan seterusnya, gitu kan ya, menggunakan kata saya, bukan aku. Dengan ini aku mau melamar pekerjaan di perusahaan Bapak, gitu, bukan ya. Bisa juga gunakan dengan kata sapaan. Tentunya ketika kita ngomong dengan orang, saat menggunakan kata sapaan dengan tidak akan berbeda. Misalnya kita berbicara dengan teman, gitu ya. Minta tolong dong ambilin buku itu. Akan berbeda ketika kita menyebut kata sapaan. Kak Rina, tolong ambilin buku itu ya. Nah, adanya kata sapaan ini bisa membuat kata tersebut, kalimat tersebut ya, tuturan tersebut menjadi lebih santun, gitu. Yang ketiga, gunakan bahasa yang efektif dan efisien. Jadi bahasanya tidak bertele-tele, cukup singkat, sederhana, gitu ya, padat juga. Yang keempat, harus sesuai dengan sistematika yang lengkap. Nah, bagaimana sistematikanya? Ya, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan, tapi sayang kecil sekali ya. Baik, saya jelaskan struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Berikutnya, alinea pembuka. Selanjutnya, isi. Kemudian penutup, salam penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Sekarang alat-alat apa saja yang kita butuhkan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah kertas folio bergaris. Jadi seperti ini kan, ya, seperti ini.
Ini masih berupa buku, nanti bisa kita tarik diambil. Yang kedua adalah pulpen warna hitam, jangan warna pink, hijau atau yang lain, jangan, tapi gunakan pulpen yang hitam, warna hitam gitu. Yang ketiga adalah pensil. Yang keempat penghapus karena takutnya kita nanti ada salah-salahnya. Yang kelima adalah penggaris. Nah, apa fungsinya? Nah, karena ini nanti akan kita garis gitu ya. Jadi nulisnya nanti akan rapi. Beda kalau kita nulis seperti ini, nulis langsung nulis gini ya, akan berbeda dengan kalau kita kasih garis di tepi ini menggunakan pensil, itu kesannya akan lebih rapi. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih ya, misalnya, Ustazah, surat lamaran pekerjaan itu emang harus ya ditulis tangan? Kalau dulu memang iya harus ditulis tangan, karena bisa jadi seorang atau perusahaan itu bisa membaca karakter seseorang ini dari tulisannya gitu. Tapi semakin kesini surat lamaran pekerjaan itu boleh diketik gitu ya, diketik pakai komputer kemudian di print. Oke. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana wujudnya akan kita pelajari di materi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tugasnya ada di berikut ini. Terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.